Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Wah, penasaran gak sih? Oke, kita langsung saja. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Nah, ini dia satu contoh bentuk data. Menyajikan data dalam bentuk tabel berarti data-data kita susun dalam urutan baris dan kolom. Terdapat 3 jenis penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu tabel baris dan kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Oke, kita bahas satu persatu. Tabel baris dan kolom. Tabel baris dan kolom digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau satu kelompok saja. Ini adalah contoh tabel baris dan kolom. Tabel yang kedua yaitu tabel kontingensi. Tabel kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau satu kelompok. Ini adalah contoh tabel kontingensi. Terlihat bahwa data tersebut memiliki 2 kategori, yaitu kategori kelas dan jenis kelamin. Tabel yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Ini contoh tabel distribusi frekuensi. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa jumlah siswa ada 30 orang. Nilainya juga beragam, mulai dari 61 sampai 100. Tabel tersebut memiliki 4 interval, yaitu interval 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, dan 91 sampai 100. Frekuensi pada interval pertama adalah 3. Berarti banyak siswa yang mendapat nilai ulangan antara 61 sampai 70 ada 3 orang. Jelas ya? Perlu diingat bahwa setiap interval harus memiliki panjang yang sama. Kita lanjut ke bagian-bagian tabel distribusi frekuensi. Dari tabel ini kita lihat bahwa banyak kelas ada 4. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan kelas keempat. Untuk kelas pertama, 61 adalah batas bawah kelas, 70 adalah batas atas kelas. Perhatikan kelas pertama, interval 61 sampai 70. Tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5 sama dengan 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. Tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5 sama dengan 70 ditambah 0,5 sama dengan 70,5. Panjang kelas sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah sama dengan 70,5 dikurang 60,5 sama dengan 10. Titik tengah kelas sama dengan 1/2 kali batas bawah ditambah batas atas sama dengan 1/2 kali 70 tambah 61 sama dengan 1/2 kali 131 sama dengan 65,5. Oke, kakak harap dengan penjelasan ini kalian jadi paham perbedaan dari ketiga tabel. Sampai jumpa di video berikutnya.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.